tentang Lesti Kejora dilaporkan karena menyanyikan lagu seseorang di ajang audisi sehingga dia menang, dan berharap tidak ada Lesti-Lesti berikutnya. Artinya ini maksudnya apa ya, tidak ada Lesti-Lesti berikutnya? Maksudnya ini tidak boleh gitu anak Indonesia ya menjadi hebat seperti Dedek Lesti, pinter nyanyi. Nggak begitu caranya ya. Kenapa saya menjawab demikian? Karena saya mengalaminya sendiri. Dan Dede Lesti itu kebetulan adik kelas saya. Sekolahnya di SMK Ki Hajar Dewantoro, Tangerang. Dan dulu Dede Lesti itu tinggalnya di Gang Pentil, Tangerang. Dia itu menyikapi ke semua tetangga-tetangganya sangat best, sangat nice. Dia itu tidak milih-milih mau. Aku peringatkan ya sama yang baju hijau itu. Dia bilang katanya Lesti Kejora itu gara-gara menang itu dibawakan lagu yang judulnya kering-kering itu. Pala otak kau itu, tahu kau pala otak kau, ha? Lesti itu berbakat, bawa lagu siapapun dia itu pasti cocok. Bukan karena lagu itu. Kau bilang aja, mohon maaf ini ya. Mohon maaf kau menggugat itu karena ada di situ royalti. Jangan kayak gitu. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jack Mam Vlog. Nah, oke teman-temannya, para Lesti lovers dimanapun teman berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya. Nah, ini masih dengan seputaran Lesti Kejora lah, dan juga Yoni Dores teman semuanya ya. Oke, di sini saya ingin berikan kembali teman semuanya. Ini ada saja teman ya, masih saja dan masih saja dibahas ya, terkait mbak-mbak yang baju hijau teman. Kala itu yang memberikan statement bahwasanya Lesti Kejora tidak akan menjadi artis, Lesti Kejora tidak akan bisa menjadi pemenang ya, atau tidak akan menjadi yang terkenal kalau bukan apa namanya ya, kalau bukan karena lagu ciptaan dari Yoni Dores tersebut yang berjudul Bagai Ranting yang Kering. Oke, masih teman-teman, masih ya, geram banget Pak ini. Para netizen sangat geram banget dengan yang namanya mbak-mbak baju hijau tersebut. Oke, selain itu akan dibahas kembali ya, terkait Yoni Dores teman oleh praktisi-praktisi hukum dan juga ini netizen yang lainnya. Oke, jadi untuk teman semuanya, jangan lupa ya, tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, namun sebelum lanjut ke video selengkapnya, mohon dukungan selalu guys channel saya ini Cak Man Vlog dengan cara like dan komen subscribe-nya teman semuanya ya, supaya saya selalu makin tambah semangat ya untuk memberikan kabar-kabar atau informasi terkait seputaran dengan permasalahan Lesti Kejora saat ini teman-teman. Oke, jadi sekali lagi untuk para Lesti lovers ya, Leslar lovers ya, Bilar lovers ya, semuanya intinya fan garis keras Lesti, yuk kita doakan, dukung terus idola kita semuanya supaya permasalahan ini kelar dengan aman dan ya yang terbaik buat Lesti. Begitu teman-teman. Oke, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Katanya Ibu Harsiwi Ahmad udah angkat bicara ya permasalahannya Lesti. Aku tadi lihat di FYP aku kayak gini. Ini aku kasih lihat ya. Ini silahkan dibaca teman-teman ya. Harsiwi mengatakan bahwa seluruh penampilan Lesti yang ditayangkan oleh SCM khususnya Indosiar adalah bagian kerja profesional yang sudah diatur dalam kontrak. Dalam sistem kerja tersebut, pemilihan lagu, perizinan hak cipta, hingga distribusi sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim produksi dan bukan penyanyi secara individu, dan Lesti hanya hadir sebagai talent. Semua yang tampil dalam program kami telah melalui proses legalitas yang sah, termasuk penggunaan lagu, ujar Harsiwi saat ditemui awak media. Aku nggak tahu ya itu bener apa enggak, Ibu Harsiwi ngomong gitu apa enggak. Cuman aku cari videonya di TikTok itu nggak ada. Aku nggak nemu video pernyataan Ibu Harsiwi Ahmad ngomong gitu. Tapi kalau misalkan bener, ya bisa jadi kemungkinan lagu dari orang itu tidak akan dipakai lagi di Indosiar. Coba bayangin, lagu-lagu itu tidak akan menggema lagi di Indosiar. Sebentar lagi kan sudah ada DA7.
Bayangin lagu-lagu mereka nggak akan ditampilin lagi di Indosiar, itu gimana kira-kira? Kalau kan kita lihat ini hubungan antara Lesti sama Ibu Harsiwi itu hangat banget, udah kayak ibu dan anak ya. Itu anaknya Lesti udah dianggap kayak cucunya sendiri sama Ibu Harsiwi Ahmad. Jadi kemungkinan besar ya Ibu Harsiwi pasti akan mendukung Lesti, pasti akan berpihak kepada Lesti. Yang kering? Enggak, saya nggak mau tahu lagi tentang Yoni Dores. Saya pengen tahu. Kamu lihat nggak mbak-mbak yang pakai baju hijau, yang marah-marah tuh, yang poninya kayak Dora, poni Dora. Itu mbak-mbak baju hijau yang katanya lawyernya Yoni Dores tuh siapa sih? Mbak-mbak yang kamu maksud itu bernama Sunan Kalijaga. Adalah seorang pengacara kasus kontroversial. Kok Sunan Kalijaga? Stop. Bukan mbak-mbak yang baju hijau yang konferensi. Sepertinya saya salah paham. Maksud kamu Irma Rachim ya? Irma Rachim adalah pengacara yang mendampingi Lesti Kejora dalam kasus ini. Ia Bukan. Pengacaranya Yoni Dores. Yoni Dores kan ada 2 pengacara, satu bapak-bapak, terus satunya lagi mbak-mbak pakai baju warna hijau. Poninya kayak poni Dora. Nah, itu siapa itu yang marah-marah, yang bilang kalau Lesti menang itu karena lagunya. Bukan suaranya Lesti, karena lagunya, katanya gitu. Mbak-mbak itu siapa? Pengen tahu saya, cepetan. Pengacara Yoni Dores yang kamu maksud itu bernama Lady. Ia adalah salah satu anggota tim kuasa hukum Yoni Dores yang mendampingi dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta lagu Bagai Ranting Yang Kering yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang Lady atau kasus ini? Iya, tentang Lady. Dia kenapa? Lady itu siapa pengacara itu? Lady adalah salah satu pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum Yoni Dores. Ia dikenal sebagai sosok yang vokal dan berani dalam membela kliennya. Dalam kasus ini, Lady beberapa kali menyampaikan pernyataan yang cukup kontroversial. Salah satunya adalah klaim bahwa kesuksesan Lesti Kejora dalam membawakan lagu Bagai Ranting Yang Kering lebih disebabkan oleh kualitas lagu tersebut, bukan karena suara Lesti Kejora sendiri. Ya ampun, parah banget gak sih kalau menurut kamu gara-gara lagunya atau karena suaranya Lesti bisa menang? Pendapat Lady memang cukup kontroversial. Namun, jika melihat dari sudut pandang hukum, klaim tersebut bisa saja benar. Pasalnya, hak cipta sebuah lagu memang melekat pada pencipta lagu, bukan pada penyanyi yang membawakan lagu tersebut. Ngerti. Namun, tentu saja. Ngerti maksudnya, ngerti. Soal lagunya ngerti. Tapi ini yang saya mau tanya ke kamu, menurut kamu, emang bener yang bikin Lesti menang itu karena lagu itu, bukan karena suaranya? Dari sudut pandang hukum, klaim Lady ada benarnya. Hak cipta Bukan menurut hukum. Aduh, menurut kamu Mr. Genius, emangnya Lesti itu menang tuh karena lagu? Apakah penyanyi yang ikut lomba menang itu karena lagunya? Ngebelain. Saya mengerti kebingunganmu. Kasus ini memang rumit dan melibatkan banyak aspek. Namun, jika kita berbicara tentang kompetisi menyanyi, tentu saja kualitas vokal penyanyi menjadi faktor utama penilaian. Lagu hanyalah media, tapi bagaimana penyanyi membawakan lagu tersebutlah yang menjadi penentu kemenangan. Dari tadi napa lu ngomong kayak begitu? Maaf, saya tidak bermaksud membuatmu bingung. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa dalam konteks hukum, hak cipta lagu memang menjadi faktor penting. Namun, dalam konteks kompetisi menyanyi, tentu saja kualitas vokal penyanyi menjadi faktor penentu kemenangan. Ya gitu, makanya berarti kan bener dong Dede Lesti suaranya bagus, bukan lagunya. Tepat sekali, kualitas vokal Dede Lesti memang luar biasa. Ia memiliki teknik vokal yang mumpuni, penghayatan yang mendalam, dan mampu membawakan lagu dengan ciri khasnya sendiri. Hal inilah yang membuat penampilannya selalu memukau dan membuatnya layak menjadi juara. Terima kasih Mr. Genius. Udah dulu ya. Eke mau jualan lagi, balik lagi. Sama-sama, semoga sukses dengan jualannya. Makasih sayang. Muah. Sama-sama, semoga sukses dengan jualannya. Tuh, dengerin tuh, baju biru. Kalian kenapa pada ketawa sih? Itu karena
Mr. Genius love, Mr. Genius kita love banget ya. Mulai hari ini Mamski bersama dengan Mr. Genius kita akan mengupas tuntas apapun kasus-kasus yang ada di sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bang Sahar menyampaikan tentang informasi ya. Iya, bentar. Nah, oke, teman semuanya para Lesti lovers dimanapun berada. Oke, saya cuma ingin mengomentari bentar saja teman semua. Yang barusan yang pertama itu katanya Ibu RCW ya, si founder atau apa namanya CEO dari pihak Indosiar sudah apa namanya angkat suara. Benarkah begitu teman semuanya? Sudah dijelaskan ya. Dan ini teman Mbak Emma Waroka ini loh, Mr. Genius katanya. Kocak banget beneran. Ya, itu Mr. Genius teman. Ini seperti kayak AI bener ya. Kayak kita ngobrol sama kalau di Google apa namanya itu? Ya, yang bersuara itu teman semuanya. Jadi kayak AI modelnya cuma kok pas banget teman semuanya gitu ya. Oke. Wah. Mbak baju hijau makin ketar-ketir nih adanya Mr. Genius nih katanya Mbak Emma Waroka. Dilanjut ya, dilanjut beneran. Monggo. Ya, menyampaikan kepada netizen yang mendukung Lesti Kejora ya, mengatakan saya bahwa perlu Anda ketahui bahwa Lesti Kejora itu tidak bersalah ya. Jadi kesalahan dari pihak Yoni Dores itu melaporkan Lesti karena menyanyikan ya. Sebenarnya begitu. Itu kesalahan besar dari pihak Yoni Dores. Semestinya yang harus dilaporkan dari pihak Yoni Dores itu adalah pihak Indosiar, karena Indosiar itu adalah penyelenggara daripada acara itu dari tahun berapa yang lalu ya, di apa namanya itu acara dangdutan itu di akademia ya gitu ya. Jadi perlu saya sampaikan kepada netizen sebagai pendukung daripada Lesti Kejora bahwa Lesti itu tidak ada salahnya, dia tidak bersalah. Ya, karena yang mengadakan acara itu adalah Indosiar, dan Indosiar itu sudah mengkondisikan semua, sudah mensterilkan semua, maupun acara maupun tentang hal-hal seperti royalti itu sudah diselesaikan dengan secara profesional ya. Jadi tidak perlu kita menuntut itu Lesti dari pihak Yoni Dores itu salah besar, dan ini sekarang harus ditutup balik ya. Bang Sahar akan menuntut balik kepada Yoni Dores ya. Karena kenapa? Itu pencemaran nama baik ya, tidak perlu dilakukan mereka, dan kesalahan mereka melaporkan ke polisi itu Lesti Kejora itu adalah kesalahan yang besar ya. Semestinya yang dilaporkan adalah Indosiar ya, karena Indosiar yang mengadakan acara itu tentang pencarian bakat di dangdut itu namanya ya, apalah namanya itu saya kurang mengerti ya. Jadi itu saya mau sampaikan kepada netizen. Nah, jadi hari ini Bang Sahar menyampaikan bahwa Lesti tidak akan dipenjarakan, Lesti tidak akan bisa dituntut karena Lesti tidak bersalah. Yang bersalah itu adalah Yoni Dores dari pihaknya melaporkan Lesti, sebenarnya bukan Lesti. Seharusnya bukan Lesti yang dilaporkan, tapi pihak Indosiar. Oke, sampai di sini dulu Bang Sahar menyampaikan hal ini. Salam advokat. Lesti Kejora dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Sebelumnya aku kasih unjuk tahu dulu nih. Karena lagu tersebut, kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya kau terima kasih dong. Setahu aku Lesti terkenal itu karena lagunya Kejora, ya enggak? Karena lagu Kejora, makanya dia dipanggil Lesti Kejora. Dan dia juga terkenal karena dia juga ikut kontes Dangdut Academy waktu itu pada tahun 2014. Dan semenjak dia ikut kontestan Academy, dia nggak pernah tuh nyanyi daun kering, ranting kering, nggak pernah tuh ya. Ini tuh sebenarnya udah lama, ini kejadiannya udah lama ya, ini si Lesti nyanyinya udah lama, tapi kenapa baru diungkit sekarang gitu loh ya.
Kenapa baru diungkit sekarang? Pada saat itu si Lesti masih nyanyinya panggung ke panggung gitu loh. Kan otomatis si Lesti itu masih dibayar gitu ya. Kalau misalkan si Mbak baju hijau menuntut gitu kan ya lucu Beb, lucu ya. Otomatis kan pada saat itu ada IO, ada produser gitu kan. Baru kalau misalkan si Lesti Kejora ini nyanyi sendiri, IO-nya sendiri, produsernya sendiri, tiket masuknya diambil sendiri, bisa tuh. Lah ini waktu itu Lesti masih panggung ke panggung, kan otomatis dia masih dibayar, ya kan? Dan ini lagi Beb, apa ya? Aduh, nggak tahu lah aku yang mau ngomong kayak gimana. Si Lesti Kejora ini cobaannya banyak banget ya. Hidup udah ayem, udah tenang, sudah setenang-tenangnya masih ada ujian, masih ada aja cobaan ya. Diangkatlah derajatnya Lesti Kejora ini ya, melalui itu. Semoga ya si Lesti Kejora ini makin meledak ya, karena aku salah satu fansnya Lesti Lovers Indonesia ya. Kayak gimana, greget aja aku sama ini ya, greget gitu loh say ya. Ini udah lama, kenapa baru diungkit sekarang gitu loh ya. Dan terkenal itu juga karena suara, bukan lagu ya. Banyak yang nyanyi ranting kering, daun kering itu banyak. Kenapa cuma Lesti gitu loh ya? Kenapa cuma Lesti ya? Kalau misalkan karena lagunya itu yang bagus, gak mungkin Lesti Kejora itu bakalan ini katanya ya. Nih contoh, misalkan aku yang nyanyi ya, pasti semuanya pada kabur nih. Ah masa sih aku harus diam saja. Nah kan, buru kan? Iya, karena nggak enak suaranya. Kalau Lesti ini suaranya menggelegar, cucok meong, apa aja yang dia nyanyikan orang tertarik, sama kayak aku ya. Yang awalnya aku nggak suka dangdut, gara-gara si Lesti, ada telete. Kok aduh, ada aja ya nih di beranda, ada aja ya. Menurut kalian gimana nih, tanggapan kalian gimana mengenai video ini, gimana yang beredar saat ini? Tapi Lestinya kayaknya mau nonton ini deh, bola ya. Yang di sana sibuk. Dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Betul banget Kak, aku setuju banget sama kakaknya. Lagian ya, Lesti ini perjuangannya panjang loh, nggak tiba-tiba langsung berdiri di tempat final. Enggak, tapi prosesnya itu panjang dan udah banyak banget ya lagu yang dinyanyikan Lesti dan semuanya berhasil. Jadi tanpa lagu itu pun gue yakin Lesti bakal tetap juara kok. Karena secara kualitasnya itu emang suaranya Lesti itu udah bagus, soulnya dapet, pembawaannya juga dapet. Jadi kalau misalkan dia nyanyi, itu nggak cuma suara yang bagus, tapi penjiwaannya juga itu dapet banget. Jadi tanpa lagu itu pun gue yakin Lesti bakal tetap juara kok. Dan lagian ya, itu kasusnya udah lama. Kalau mau nuntut ya jangan nuntut ke pihak Lestinya. Tuntutlah sama pihak yang menyelenggarakan acaranya. Kok malah si Lestinya yang ditodong? Kan nggak ngotak. Ini mbaknya aduh. Pokoknya pasukan Lesti Lover, kita harus sama-sama berjuang ya. Kita harus dukung si Lesti, pokoknya apapun keadaannya, kita lawan. Jangan sampai kasih kesempatan orang tersebut buat nyakitin Lesti. Ayo teman-teman, komen di bawah, kita bantu buat dukung Lesti. Ayo, bareng-bareng kita dukung Lesti. Lawan baju hijau sama si Yonidores. Iya, lawan aja udah nggak apa-apa. Kalau orang bener mah nggak bakal kalah. Orang bener mah di pihak orang bener. Iya, legendnya juga nggak salah. Ini mah bilang aja dia butuh. Iya. Oh katanya kalau bukan lagu ini gak bakal menang. Hei, anak dajal. Bukan masalah lagunya, tapi dari suaranya, membawakannya, gitu-gitunya. Lainnya lagunya lain. Nih coba gua nyanyi. Kau anggap diriku bagai ranting yang kering. Tuh, kayak sendal jepit. Iya, kayak motor mogok, suara gue nggak bakal menang. Itu dari suaranya, dari penjiwaannya. Terus kalau misalkan dia dilarang ataupun segala macem,
kenapa nggak langsung datang gitu ya ke tempat rumahnya pihak gitu, langsung datang bicara dengan baik-baik bla 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 atau segala macem, udah merenannya beres gitu. Tamah kieunya sigana teh mah hayang kieu pungkul aing mencuriga. Tamah non arana teh nahan tadi aing ngomong teh bansos pansos lawan be dina geus Lestina teh mawa Hotman Paris Hotman Paris mah kieu pokona menjempolan jurumuskeun we nu kitu mah kurungan we di kandang ayam. Kata mbak-mbak yang baju hijau nih ya, katanya Lesti Kejora jadi artis itu gara-gara bawain lagu Ranting Kering. Padahal nih ya, yang kita tahu ya, seluruh netizen, seluruh pemirsa di Indonesia tahu kalau Lesti Kejora ketika audisi membawakan lagu Zainal. Makanya dia lolos jadi peserta Dangdut Academy. Terus lagu kemenangan Lesti Kejora itu judulnya Kejora, bukan Ranting Kering. Yang mana itu lagu Kejora kan ciptaannya Nurbayan. Dan Lesti Kejora baru menyanyikan Ranting yang Kering itu ketika sudah jadi juara dalam sebuah acara off-air di panggung. Nah, kalau Lesti Kejora nyanyi di panggung, pastinya ada yang ngundang. Dan pastinya kalau ada yang ngundang, yang harus dituntut itu bukan hanya artisnya, tapi yang ngundangnya pun harus dituntut. Terus terang ya, saya tidak kenal dengan mereka ini siapa yo, tiba-tiba nongol di akun sosial mediaku dan lagi panas tentang Lesti Kejora dilaporkan karena menyanyikan lagu seseorang di ajang audisi sehingga dia menang, dan berharap tidak ada Lesti-Lesti berikutnya. Artinya iki maksudnya apa ya, tidak ada Lesti-Lesti berikutnya? Maksudnya ini tidak boleh gitu anak Indonesia ya menjadi hebat seperti Dedek Lesti, pinter nyanyi. Nggak begitu caranya ya, nggak begitu. Dia bisa terkenal dan bisa menang karena kualitas vokalnya. Nyapa to sing dipermasalahne iki kaya ngono? Nyapa enggak enek sing mempermasalahkan sing nyanyi Maca Papua Garastana, tiba-tiba Ramadan. Iki jane nyang opo to ya Allah, donya iki kok aneh-aneh wonge rupa-rupane. Dedek Lesti, semangat yo, aku salah satu fansmu yo. Suaramu ki jan aduhai. Semangat, semoga bisa terselesaikan dengan baik. Ini kabarnya yang bakalan dilaporkan gak cuma Lesti, tapi penyanyi dangdut lainnya yang sudah menyanyikan lagu itu juga bakal dilakukan hal yang sama. Jadi buat teman-teman penyanyi dangdut nih khususnya, sama seperti aku juga sebagai penyanyi merasa gak terima nih kalau kayak gini nih. Jadi kayak yang udah teman-teman itu video-video kalian yang masih ada menyanyikan lagu ranting-ranting busuk itu ya, kalian hapus saja, kalian take down aja, nggak usah ditayang-tayangkan lagi, nggak usah dinyanyikan lagi lagu itu, biar busuk lagunya, nggak usah didengar-dengarkan lagi ya. Daripada bikin repot, bikin susah kita, nanti nyanyi dikit disomasi, nyanyi dikit dilaporkan. Aduh, pusing. Lagu yang tadinya dibuat untuk happy, sekarang dibuat untuk pidana. Serem banget, nyanyiin dikit disomasi. Jadi buat pencipta lagu, kalau memang nggak rela lagunya dinyanyikan orang lain, besok dikasih tulisan, nggak ada yang boleh menyanyikan kecuali penyanyinya gitu. Jadi kalian nyanyikan sendiri, kalian dengarkan sendiri, kalian kemas dalam peti mati gitu. Biar nggak digunakan orang lain, nggak didengarkan orang lain lagunya. Nanti orang lain mendengarkan, hafal, terus saudara kita hajatan, pakai musik dangdutan, terus tiba-tiba kita pengen nyanyi lagu itu karena kita hafal gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang ngevideoin, nggak sengaja tuh, viral video kita, dipanggil, kita dilaporkan polisi. Ngeri nggak? Jadi buat teman-teman penyanyi dangdut, jangan sampai menyanyikan lagu-lagu dari dia. Daripada bermasalah, dipanggil kita nanti. Repot hidupnya, kesel bener saya. Hey guys, tahu kan sekarang lagi heboh, lagi gempar banget di mana Lesti yang dilaporkan oleh pencipta lagunya Ranting Kering, yaitu adiknya Deddy Dores. Seperti ini ya guys ya. Pertanyaan saya cuma satu, kenapa hanya Lesti yang dituntut ketika membawakan lagu itu dan bilangnya udah sering berkali-kali? Pertanyaan saya yang kedua, kalau emang udah sering berkali-kali, secara Lesti sebelum ikut DA itu ya, DA 4 ya kalau nggak salah, itu kan emang udah sering bawain dari panggung ke panggung. Nah,
Pertanyaan saya, kenapa baru sekarang setelah Lesti terkenal dan mungkin banyak rezekinya baru dituntut? Itu yang kedua. Pertanyaan ketiga, masalahnya lagu Ranting Kering ini kan lagu tua ya, lagu lama. Udah banyak biduan-biduan itu yang mengcover lagu ini, ya. Udah banyak. Dan kenapa mereka tidak dituntut? Sah-sah aja kayak gitu. Dan alhamdulillahnya mak gue suka nyanyiin ini kalau lagi karaokean. Nilainya nggak dituntut sih, nggak ketahuan apa karena suara mak gue kayak tua masjid. Makanya nggak masuk TV guys. Syukurnya itu ya. Kayak gitu. Kalau aku jujur aja aku nggak tahu lagu Ranting Kering ini, cuma bisanya lip sync doang guys. Nah pertanyaan itu ya yang dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia termasuk saya, kenapa baru sekarang itu dipermasalahkan kayak gitu setelah Lesti berjaya. Padahal setahu saya Lesti itu kenapa terkenal Lesti Kejora karena waktu di DA itu menyanyikan lagu Kejora ini bahkan sama si Pildan. Kayak mana lagunya? Kejora bola ya, pokoknya yang kayak gitu. Dan juga ya guys ya, setahu saya di mana-mana ya yang mempengaruhi sebuah lagu itu karena suara yang dimiliki oleh penyanyinya. Coba saya yang membawakan lagu Ranting Kering itu nggak bakalan ya sefamiliar sekarang ya, se-booming sekarang. Kenapa? Ya secara suara gua ngepas jeleknya. Oke guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pakai baju hijau, kebetulan saya juga pakai baju hijau. Sebelum saya membicarakan dan mengomong panjang lebar di dalam video ini, saya Joran Ali minta maaf seribu-ribu minta maaf kalau misalnya aku ada salah-salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sorry nih, saya mohon maaf berbicara seperti ini. Jujur, saya tidak terima karena Lesti itu adalah idola saya. Oke, saya bahas satu persatu ya. Seharusnya yang pantas Lesti ucapkan terima kasih itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan bakat yang begitu luar biasa kepada Lesti. Dia sudah diberikan suara yang indah, suara yang bagus, attitude-nya juga oke, ya. Jadi yang pantas dia mengucapkan terima kasih itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, dia itu menang karena lagu tersebut. Sorry nih, mohon maaf. Lesti itu menang atas izin dari Allah. Lesti itu menang karena bakatnya. Lesti itu menang karena suaranya bagus. Lesti itu kenapa banyak disukain karena attitude-nya bagus. Banyak artis-artis senior yang suka sama dia. Karena apa? Suaranya bagus. Attitude-nya juga luar biasa. Jangan artis senior, saya aja juga suka sama Lesti. Karena dia itu dia sangat luar biasa gitu loh. Suaranya juga oke, nggak usah diraguin lagi siapa sih yang kenal dia. Ya. Jadi bukan karena atas dasar lagu itu juga dia menang. Semuanya itu atas dasar izin Allah. Ya. Dia itu menang karena suaranya. Coba kalau misalkan dia bawain lagu itu, kalau suaranya dia jelek, nggak bakalan menang. Walaupun lagu itu bagus kayak gimana pun juga. Karena kebantu dengan suaranya dia yang bagus. Nah makanya dia jadi pemenang. Yang bikin Lesti menang itu bukan karena dari lagu itu. Karena dari kepintaran dia. Karena hasil dari kerja keras dia. Karena dia sayang sama orang tuanya. Makanya dia jadi pemenang. Katanya harus mengucap terima kasih. Terus katanya juga menang gara-gara lagu itu. Saya heran deh. Kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Kenapa nggak dari dulu-dulu sebelum namanya booming? Sebelum dia menjadi pemenang? Kenapa baru-baru sekarang gembar-gembor ngomong di depan wartawan begini? Why? Astagfirullahaladzim, sabar ya Allah. Perasaan saya punya lagu yang judulnya Melupakanmu, ciptaan Sarah Emma. Nih lagunya nih ya. Nih lagunya judulnya Melupakanmu, ciptaan Sarah Emma. Itu penciptanya biasa-biasa aja, nggak gembar-gembor sana sini. Jadi sorry, mohon maaf kalau misalkan perkataan saya ini ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kenapa aku sangat mengidolakan Dede Lesti? Yang pertama, dia itu attitude-nya tuh sangat bagus banget. Kedua, suaranya bagus banget. Kenapa saya menjawab demikian? Karena saya mengalaminya sendiri. Dan Dede Lesti itu kebetulan adik kelas saya. Sekolahnya di SMK Ki Hajar Dewantoro, Tangerang. Dan dulu Dede Lesti itu tinggalnya di Gang Pentil, Tangerang.
dia itu menyikapi ke semua tetangga-tetangganya sangat best, sangat nice. Dia itu tidak milih-milih mau dari kalangan ini, dari kalangan itu. Dia rangkul, dia penuh dengan sopan, ramah. Masya Allah, luar biasa. Itulah Allah mengangkat derajat sama orang-orang yang penuh sabar, ramah, attitude-nya bagus. Makanya Allah angkat derajatnya. Pokoknya buat kita semuanya ya, yang sangat-sangat mengidolakan Dede Lesti, yuk kita harus menyuarakan yang terbaik untuk Dede Lesti. Oke? Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue sampai sekarang masih gedek banget sama mbak-mbak yang baju hijau yang ngatain Lesti. Gini katanya, kalau bukan karena lagu itu nggak mungkin Lesti menang. Harusnya sadar diri dong, tahu terima kasih dong. Mbak, yang dinilai orang itu bukan karena lagunya, kualitas suaranya bagus, punya. Gue sampai sekarang masih gedek banget sama mbak-mbak yang baju hijau yang ngatain Lesti. Gini katanya, kalau bukan karena lagu itu nggak mungkin Lesti menang. Harusnya sadar diri dong, tahu terima kasih dong. Mbak, yang dinilai orang itu bukan karena lagunya, kualitas suaranya bagus, punya nada yang bisa diatur napas gitu, punya attitude yang bagus, cantik, menarik gitu. Bukan karena lagu, Mbak. Intonasi penyampainya sopan gitu. Bukan karena lagu. Iya tahu, gue lagu tahu nih ya. Tapi yang pertama kali yang dinilai juri itu ya begitu yang aku bilang tadi. Makanya kalau ngomong itu dijaga, Mbak. Nanti takutnya kalian kalah gitu sama pihak Lesti nih ya, pihak Lesti Kejora, kalian malu gitu. Jadi nggak usah kayak petantang-petenteng dah kata gue. Gue pengen banget nih ngomong kasar, tapi gue takut pelanggaran kalau di TikTok mah. Kalian jangan petantang-petenteng. Intinya sekarang udah bentar lagi kalian akan terdiam karena ada Hotman Paris Hutapea, pengacara gondang dia. Oke? Kalian harus diam ya. Nanti kalau kalian kalah udah jangan nangis gitu. Nanti terbalik juga kok sama kalian ya. Lesti, semangat ya teteh. Teteh gelis pisan euy. Dadah teh. Lesti lovers komen ya. Aku peringatkan ya sama yang baju hijau itu. Dia bilang katanya Lesti Kejora itu gara-gara menang itu dibawakan lagu yang judulnya kering-kering itu. Pala otak kau itu, tahu kau pala otak kau, ha? Lesti itu berbakat, bawa lagu siapapun dia itu pasti cocok. Bukan karena lagu itu. Kau bilang aja, mohon maaf ini ya. Mohon maaf kau menggugat itu karena ada di situ royalti. Jangan kayak gitu. Dedek Lesti itu nggak nyanyi lagu itu pun dia semua lagu itu masuk. Tahu? Sama saya juga penyanyi. Bukan saya mendukung siapapun, nggak. Dia itu bawa lagu apa aja pun bisa dikuasai dia. Baju hijau, di mana lah otak kau itu? Bisa nyanyi nggak kau? Coba. Nah, oke, tonton semuanya para fan Lesti Kejora, Lesti lovers, Leslie lovers, bila love dimanapun berada. Jadi itulah teman semuanya ya, video reaction yang bisa sajikan untuk teman semuanya. Ini masih terkait dengan seputaran yang lagi viral teman semuanya ya. Ini saya juga kebetulan pakai kaos hijau, tapi bukan saya kemarin teman semuanya ya. Yaitu terkait mbak-mbak yang menggunakan baju hijau yang sangat petentang-petenteng katanya teman. Tadi ada Mbak Emma Waroka yang sudah menjelaskan dengan Mr. Geniusnya yang sangat luar biasa, udah dijawab ya. Oke, yang lainnya itu, dan tadi juga ada apa ya, advokat ya, itu yang katanya itu keliru atau salah kalau melaporkan Lesti Kejora begitu. Oke, dan yang seterusnya banyak sekali yang mensupport Lesti Kejora dan juga memberikan statement yang untuk mbak-mbak baju hijau ini. Dan yang terakhir ini ada salah satu penyanyi itu termasuk juga kakak kelas ya, kakak kelasnya Lesti Kejora waktu di mana? Tangerang kalau nggak salah ya. Ini kakak kelasnya Lesti, bongkar semua di situ sebenarnya akan kebaikan Lesti Kejora. Wow, luar biasa teman-teman. Oke, untuk teman semuanya para Lesti lover, gimana tanggapan dengan ya yang dimuatkan oleh para influencer atau netizen ini terkait mbak-mbak hijau lagi? Waduh, ini teman semuanya. Oke, ya komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.